Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Pasti baik kan? Bagaimana puasanya hari ini? Pasti lancar dong. Balik lagi dengan saya, Kakak Niswa. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi akhlak terpuji atau sifat wajib Nabi dan Rasul, dan akan menjelaskan tentang Nabi atau Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa sih sifat wajib atau akhlak terpuji Nabi dan Rasul? Akhlak terpuji atau sifat wajib Nabi dan Rasul adalah segala sesuatu sifat atau perbuatan istimewa yang dimiliki Nabi dan Rasul. Seperti halnya pada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad atau yang disebut juga Rasulullah. Beliau memiliki beberapa sifat yang istimewa dan menjadi contoh sebagai semua umatnya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Nabi dan Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada yang tahu ada berapa sifat wajib atau akhlak terpuji Nabi dan Rasul? Ya, 4. Akhlak terpuji atau sifat wajib Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatwa. Yang pertama, sifat wajib atau akhlak terpuji yang dimiliki Nabi dan Rasul adalah sidik. Apa sih artinya sidik itu? Sidik artinya benar. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya, dan Nabi dan Rasul mustahil bersifat kidib atau dusta, pembohong, penipu. Seperti halnya pada contoh sifat sidik yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengurangi dan menambahi wahyu yang didapat dari Allah. Seperti halnya pada Al-Quran Surat An-Najm ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuhya ya'lamahu syadidul quwa. Yang artinya ucapannya tiada lain yang diwahyukan kepadanya dan yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang kedua, sifat wajib yang dimiliki Nabi dan Rasul yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul mustahil bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Contoh sifat wajib amanah pada Rasulullah yaitu beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari penduduk Mekah. Kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Amin? Yaitu karena penduduk Mekah sangat mempercayai dan meyakini perkataan Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ubalighu risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Yang artinya, aku hanyalah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Yang ketiga, sifat wajib yang dimiliki Nabi dan Rasul adalah tabligh. Apa sih tabligh itu? Tabligh artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan agamanya. Nabi dan Rasul juga mustahil bersifat hikmah atau menyembunyikan. Contoh sifat tabligh pada Nabi dan Rasul adalah Nabi dan Rasul selalu menyampaikan dakwah atau wahyu dari Allah kepada umatnya, meski terdapat tantangan atau rintangan yang dihadapinya. Misalkan pada Nabi Yahya, beliau menyampaikan dakwahnya dengan tantangan beliau mau dibunuh, seperti Nabi Muhammad yang diboikot oleh kaum Quraisy dan Nabi Ibrahim yang dibakar, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Jin ayat 12
berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Artinya, supaya dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang sebenarnya ilmunya itu meliputi apa yang ada pada mereka, dan mereka menghitung segala sesuatu satu persatu. Sifat wajib Nabi dan Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya pandai dan cerdas. Nabi dan Rasul memiliki kemampuan berpikir yang sangat tinggi untuk menjelaskan keterangan-keterangan yang bijaksana kepada manusia, sehingga manusia dapat memahami apa yang diajarkannya. Contohnya, sifat fatonah pada Rasulullah, yaitu Rasulullah mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada para umatnya, dan sehingga mereka mau memeluk agama Islam. Rasulullah juga mampu mengubah bangsa Arab yang dulunya jahiliyah menjadi bangsa yang sangat berbudaya dan berpengetahuan. Selanjutnya, Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu karena mereka memiliki kesabaran yang tinggi dan keistimewaan dalam berdakwah. Maksud dengan kesabaran yang tinggi yaitu mereka mampu mengatasi cobaan atau rintangan yang dihadapi dalam berdakwah, misalnya dari kaumnya atau keluarganya atau yang lainnya. Nabi dan Rasul yang memiliki gelar ulul azmi memiliki beberapa tanda sebagai berikut. Yang pertama, mereka selalu memiliki kesabaran yang tinggi. Yang kedua, mereka selalu berdoa kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, mereka juga selalu berdoa kepada Allah agar menurunkan hidayah kepada kaumnya. Yang keempat, mereka juga memiliki mukjizat yang luar biasa dibandingkan dengan nabi lainnya. Adapun Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu ada 5 atau bisa disebut dengan mimim. Yang pertama, N, Nabi Nuh. Yang kedua, I, yaitu Ibrahim. Yang ketiga adalah M, yaitu Musa. Yang keempat adalah I, Isa. Yang kelima adalah M, Muhammad. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang mukjizat yang didapat dari Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi yang pertama yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Nuh. Kenapa beliau mendapatkan gelar ulul azmi? Karena beliau memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi umatnya dan keluarganya. Beliau juga membuat kapal yang besar untuk menyelamatkan para hewan-hewan dan orang-orang yang beriman. Nabi yang kedua yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Ibrahim. Kenapa beliau mendapatkan gelar ulul azmi? Karena beliau memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah dan menghadapi Raja Namrud yang selalu menghalangi dakwahnya. Beliau juga pernah mengalami kesulitan dalam berdakwah, yaitu beliau juga mau dibakar oleh Raja Namrud. Akan tetapi Allah SWT menyelamatkan dirinya dengan cara memadamkan api tersebut. Nabi dan Rasul yang ketiga yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Musa. Beliau mendapatkan gelar ulul azmi karena memiliki kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi Raja Fir'aun yang selalu menghalangi dakwahnya. Beliau juga pernah mendapatkan mukjizat dari Allah SWT berupa 1. Mukjizat yang pertama, Nabi Musa mampu mengalahkan penyihir Raja Fir'aun dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular-ular yang sangat besar. Yang kedua, tongkatnya juga mampu membelah lautan yang sangat besar ketika beliau dikejar oleh Raja Fir'aun dan prajuritnya. Nabi dan Rasul yang keempat yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Isa. Nabi Isa mendapatkan gelar ulul azmi karena beliau memiliki kesabaran yang sangat tinggi dalam menyebarkan ajaran Allah. Misalnya, Nabi Isa sabar dalam menghadapi cobaan sebagai orang miskin, pengkhianatan muridnya, mendapatkan fitnah, dan hendak mau diusir oleh Bani Israel. Adapun mukjizat Nabi Isa adalah beliau dapat berbicara ketika masih bayi, mampu menyembuhkan orang buta, mampu menghidupkan
burung dari tanah, dan mampu menghidupkan orang yang mati. Nabi yang terakhir yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Muhammad. Beliau mendapatkan gelar ulul azmi karena sejak masa kecil hingga dewasa selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Dan juga beliau mendapatkan penentangan dari pamannya, yaitu Abu Lahab, yang selalu menghalang-halangi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Allah SWT menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Tiada seorang pun yang mampu mengubah atau menandingi kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan untuk materi pertama tentang sifat wajib atau akhlak terpuji Nabi dan Rasul adalah segala sesuatu sifat yang istimewa yang hanya ada pada diri Nabi dan Rasul. Sifat itu ada 4. Yang pertama, sidik, benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, cerdas dan pandai. Untuk materi yang kedua dapat disimpulkan bahwa gelar ulul azmi pada Nabi dan Rasul adalah gelar yang didapat karena kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan dakwahnya, dan beberapa nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu ada 5, atau bisa disebut dengan mim. N, huruf N untuk Nabi Nuh. Yang kedua, huruf I untuk Nabi Ibrahim. Yang ketiga, M untuk Nabi Musa. Yang keempat, I untuk Nabi Isa. Yang kelima adalah M untuk Nabi Muhammad. Dari beberapa materi tersebut dapat diambil hikmahnya. Untuk materi pertama tentang sifat wajib Nabi dan Rasul, kita harus memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, cerdas dan pandai. Untuk materi yang kedua tentang ulul azmi, yaitu kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat yang sabar dalam menyebarkan kebenaran meskipun banyak tantangan dan rintangan. Sekian dari video pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa stay at home and save healthy. Assalamualaikum, sampai jumpa.